Assalamualaikum teman-teman semua. Oke, di video kali ini saya review satu kit yang bisa digunakan untuk LPF, HPF, atau digabungkan ya menjadi crossover 2W. Ini adalah versi terbaru dari LPF HPF crossover 2W. Yang membedakan dari versi sebelumnya apa? Yang versi sebelumnya kan itu inputnya ya, itu hanya mono. Nah, di yang terbaru ini inputnya stereo, teman-teman. Bisa kalian lihat ada tulisan input. Nah, ini ada tulisan input. Ini inputnya stereo, teman-teman. Bisa dilihat ada L, R, G, left, right, dan ground ya. Nah, terus ini ada extra high sama ini output HPF-nya kalau digunakan crossover 2-way. Dan ini ada out utamanya sub ya, atau LPF-nya. Dan ini ada PSU simetris 12 sampai 15 volt DC. Oke. Untuk versi sebelumnya bisa dilihat sendiri. Ini inputnya mono ya. Nah, yang terbaru ini inputnya stereo. Bisa dilihat perbedaannya. Cuma itu tok, teman-teman, pada perbedaannya. Selebihnya sama. Untuk filter pakai LR24 ya. Liquid relay dengan slope 24 dB per octave. Input stereo ya. Terus beda lagi di penguatan, teman-teman ya. Penguatannya beda lagi untuk antara versi lama versi baru. Versi baru ini saya set di 5 kali penguatan ya. Misalkan inputnya 1 dikuatkan dikit ini menjadi 5 kali. Tapi kalau di versi lama ini penguatannya 10 kali ya. Jadi sangat-sangat besar sekali. Tapi tidak over. Itu bukan over, teman-teman ya. Kalau over itu suaranya wis gak enak, teman-teman. Itu baru over. Kalau keras enak itu bukan over, teman-teman. Tapi kegedean gain. Tidak masalah sih sebenarnya gain gede-gede. Asal tahu batasnya aja lah. Oke, spesifikasinya ya. Tadi filternya pakai liquid relay slope 24. Ini ada switch fasenya, invert, pembalik fase ya. Ini ada pot frekuensi. Ini paling rendah di berapa ya? 40-an lah, kisaran 40-an. Saya atasnya lupa, bawahnya kisaran 40-an. Ini ada potensi utamanya untuk mengatur levelnya, teman-teman ya. Dan di sini tetap ada mode ya yang digunakan untuk LPF atau HPF untuk kit ini ya. Kalau mode 2-way modenya di LPF, teman-teman. Nanti output LPF-nya di sub sini, HPF-nya di sini. Ini dikasih potensio volume lagi buat high-nya. Buat hasil perpotongan antara LPF dan HPF-nya. Kalau digunakan di mode HPF, nah seperti ini. Ini fungsinya di sub ini menjadi HPF, teman-teman. Sama kayak ini. Jadi 2 nanti. Seperti ini jumperannya. Ini LPF, bawah HPF. Seperti ini bawahnya ya. Ini sudah tak bersihkan jadi lumayan kinclong. Oke, untuk IC saya pakai JRC 4558 original. Jadi ini bakulah original, tapi aku originalnya 100% itu nggak tahu, teman-teman. Ini kata penjualnya ya original, Mas. Terus ini kapasitor sebagian besar ini full MKM sih ini. Ini full MKM. Ini MKM merah. Tersedia warna merah dan warna biru, teman-teman. Terus ini ada kapasitor input. Ya, ini kapasitor input semua, teman-teman. Kalau di versi lama kan cuma 3. Nah, ini berhubung inputnya stereo berarti ya nambah lagi. Terus ini ada elko filter, juga filter.
Ini subsonic ya, ini 3 ini slope 18 subsonic ya. Saya cut di 35 Hz ya, di 35 Hz. Kalau mau lebih tinggi lagi bisa dinaikkan di berapa ya, 39N atau 33N ya, nanti lebih tinggi lagi kisaran 40 ke atas. Oke, untuk muatannya ini di R1 mega ini teman-teman ya, R1 mega ini penguatannya 5 kali. Kalau kurang keras misalkan, biasanya kan kalau di setting makin di kisar 40 ya, itu biasanya kurang keras teman-teman kalau gain segitu ya. Tapi sudah cukup lah untuk power besar, sudah sangat cukup sekali. Biasanya kurang besar, ada teman-teman yang kurang besar ya, itu bisa dinaikkan di R1 mega ini dinaikkan ke 1 M2 atau 1 M3 ya, nanti naik ya, atau sekaligus 2 mega langsung nanti bisa 10 kali lebih. Tapi nanti ya overgain teman-teman, nanti kalau ndak kuat anunya teman-teman, power amplifiernya ya. Oke, sudah cukup itu aja teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya, kalau mau ngerubah cut off-nya, aku cut off jenenge. Iya, cut off-nya ya. Ini kan 47N, ini 4 ini. Ini kapasitor filter. Ini paling rendah tadi tak sebutkan di 40, kisaran 40 Hz. Nanti kalau mau lebih tinggi lagi di kisaran ya naik lah. Nanti bisa diganti ke 33N atau 39N ya. Oke, sudah segitu dulu aja teman-teman. Untuk tesnya nanti di selanjutnya ya, kita tes dulu nanti. Sama kok hasilnya, tidak ada beda. Cuma ini inputnya stereo saja gitu ya. Nanti bisa di compare sama tone control MD2 stereo teman-teman. Nanti bisa ada frekuensinya, subnya. Oke, lanjut ke proses pengetesan. Oke teman-teman semua, ini sudah di meja. Saatnya kita tes. Ini di mode LPF dulu ya. Nah, ke atas berarti LPF. Ini mohon maaf ya, ini kamera saya agak lemot ini. Kepekan dari memori ini. Ini input stereo ya. Ini ada tulisan ST berarti stereo. LR-nya ada di sebelah kanan. Ground-nya paling kiri. Oke. Ini inputnya. Ini output yang ke sub, output sub ya. Ini outputnya. Wes. Ini PSU-nya. Kalau mau main two way ya tinggal dipakai aja ini ya teman-teman. Nanti cut off-nya di apa namanya, di set di sini. Ini cut off-nya. Nanti ini dikasih volume lagi, atau kalau nggak mau ya volumenya di power aja teman-teman. Seperti saya ini ngetesnya ya. Nanti volumenya di power. Tapi nanti ini ngetes LPF-nya dulu teman-teman. Ini paling kanan ya frekuensinya. Ini paling kanan. Ini paling kiri ya. Oke. Saat style ini saya pakai musik DJ di channelnya Bogavo ya. Ini ampli pakai ampli kecil, tak fullkan aja yang bagian subnya. Ini nanti bagian HPF-nya teman-teman buat main two way, tapi nanti ya. Oke, musiknya sudah ngeplay teman-teman. Ini sudah ada musiknya. Kalau diputar nih pasti nyala. Oke. Oh ya, ini spesifikasinya, ini subwoofernya saya pakai speaker 10 in audio, pakai box vakum teman-teman. Oke. Itu posisi paling kanan frekuensinya. Saya coba putar ke kiri supaya makin rendah ya.
coba full ke kiri, ini malah makin kecil suaranya. Bukan makin kecil teman-teman, semakin ke kiri frekuensinya atau semakin rendah itu semakin tidak kedengaran ya. Jadi gainnya harus ditinggikan. Nah ini suaranya nggak ada nih, tak fullkan ini. Kita coba ini, suaranya cuma murni sub ini. Nah, mungkin nggak kerekam dengan bagian untuk sub paling bawah ini. Cuma biasanya saya setel di segini teman-teman. Oke sudah ya, cukup gitu dulu ya. Invertnya ini pembalik fasanya, pembalik fasa output. Oke, saya ganti ke mode HPF. Ini sudah tak ganti ke mode HPF bawah ya, jumperannya bisa dilihat. Nah mode HPF. Oke, inputnya setel lagi, outputnya ganti ya teman-teman ya. Kita ganti pakai speaker full ring ya, pakai speaker 5 in kali 2 plus tweeter. Nah oke, ini volumenya di sini tetap kita paling kiri ya. Oke, tak putar. Oke nih. Oh iya, volumenya masih 0 teman-teman, di power ya. Oke, tadi lupa yang bagian untuk speaker atas belum tak fullkan ya, speaker volumenya. Ini sudah tak fullkan. Oke, kita coba putar. Ini frekuensi mentok ke kanan. Itu HPF-nya. Kita coba putar ke kiri. Oke, lagunya hampir habis, tak baleni lagi lur. Oke, bentar. Tak putar ke kiri. Oke, tunggu dulu. Musiknya belum pas. Spesial perform Hendro Pinta Wipro MCPC. Oke, seperti itu suaranya. Oke, sekarang saya praktekkan main two way. Jadi harus dirubah lagi ke LPF teman-teman ya. Dirubah lagi ke LPF, nanti dipakai output high-nya, extra high-nya untuk HPF ini, dan sub-nya untuk output LPF. Oke, tak ganti dulu modenya. Oke, ini sudah tak ganti ke atas lagi. Ini saya ngambil kit satunya lagi ya, ini tiwas suwi gue ganti. Ini yang tadi untuk HPF ya, kita ke extra high nya. Terus tadi output LPF nya mana, ini LPF nya. Jadi kita main two way, dan cut off nya nanti ditentukan di frekuensi ini teman-teman. Oke, ini input stereonya, ini tegangannya 15 volt. Oke, sudah saya buka semua. Oh ya, untuk volume HPF-nya saya mengandalkan di amplifiernya teman-teman ya. Jadi volumenya ini enggak tak kasih apa namanya potential volume, karena saya mainkan di power amplifiernya.
Saya coba putar ya. Ini saya ambil di powernya, tak perlihatkan sebentar. Nah ini teman-teman, ini ya, bukan hoax ya. Jadi nanti mainkan di sini teman-teman. Oke, saya mulai. Jadi ini cut off-nya di sini. Ini LPF-nya. Special perform Hendro Pinta Wipro NCPC perform Kopaku Audio support Ulon P. Special perform Hendro Pinta Wipro NCPC perform Kopaku Oke, tak kecilkan teman-teman. Oke, jadi sangat rendah sekali ini. Bisa sampai 40 ini. Tapi ya gitu, kalau kita bisa paling rendah itu ya gainnya harus semakin besar. Oke, untuk link pembelian ada di deskripsi video ini atau nanti tak kasih di kolom komentar teman-teman ya. Harganya 110.000, naik dikit ya karena PCB-nya lumayan lebar ini dari yang kemarin. Oke, semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.